Karangku. Pantai nyaho hampura. Geus enak jadinya yang dihadiahan sok urang hadiahan. Urang hadiahan. Ya. Bere aing mendak beureum. Menginap di Villa Angker, dan inilah yang terjadi. Mamang itu pasti ini ngikutin Feby nih. Si Feby itu tiba-tiba langsung kayak nari gitu, Mas. Oh. Awalnya tuh kayak nari. Udah nggak beres nih. Dan untungnya tuh si Abah, ya maksudnya kita malah berterima kasih sama Abah. Karena kalau yang kita tahu itu, dan om-om dan ayahnya Feby, si Feby ini termasuk yang mau dikorbanin, yang mau ditumbalin. Halo Sobat Buntu, Assalamualaikum. Balik lagi dengan saya, CEO Jalan Buntu. Nih, saya pengen tanya sesuatu nih. Biasanya kalau kalian lagi nonton video-videonya Jalan Buntu, biasanya sambil ngapain nih? Nih, coba kalian isi komentar di bawah. Dan di video kali ini kita sudah kedatangan seorang narasumber yang akan bercerita tentang pengalaman mistisnya pada saat dia gathering family. Dan langsung aja kita sapa Bang Kumis. Wah, gimana kabar nih? Alhamdulillah baik dong. Nih, tahu nggak ini syuting yang berapa? Syuting yang keempat kalinya nih. Nggak tayang-tayang mulu nih. Nggak tayang dari yang pertama, kedua, dan ketiga. Iya. Nih bosen nih ngeliat abang mulu nih. Nggak bercanda. Siap. Ini barusan dari mana nih? Pulang kerja langsung sih. Langsung? Iya, langsung. Nggak dicariin mama? Enggak dong. Kita minum dulu ya. Boleh. Mbak, pesan minum dulu nih seperti biasa, Bang. Wah, iya. Pokoknya hari ini harus yang spesial pesannya. Kopi deh, Kopi. biar lebih melek aja. Oke, kalau saya air putih aja. Bang, ini syuting harus berhasil. Nggak boleh gagal lagi. Amin, Semoga amin. tidak ada gangguan teknis. Tuh, amin. Nah, Bang Kumis, tadi saya dapat bocoran nih dari produser. Ya. Katanya family gathering ini dilakuin setiap tahun. Cuma, kenapa nih rencana tahun ini nggak ke villa lagi, malah ke pulau? Wah, itu karena di tahun sebelumnya yang memang membuat keluarga besar itu kapok ya. Maksudnya nggak mau mengadakan lagi di tahun ini untuk ke villa nih. Karena ada kejadian yang memang sempat keluarga itu mengalami kerasukan massal, dan juga salah satunya keponakan Bang Kumis ini ditargetkan jadi tumbal, Mas, di villa itu. Waduh, serius? Serius. Ih, penasaran banget nih ceritanya. Tahan dulu ya. Boleh. Nah, buat Sobat Buntu nih yang penasaran dengan ceritanya Bang Kumis, saudaranya ditargetkan menjadi tumbal. Pokoknya jangan kemana-mana, siapin cemilan sama minumannya, tapi tetap di Jalan Buntu. Selamat datang di channel Jalan Buntu yang akan menemani malam kalian. Mbak, nah Bang, pesanannya udah nyampe nih. Alhamdulillah. Dicobain dulu, Boleh. biar anget nih. Tadi udah hujan-hujan kan? Iya, hujan-hujanan di sini. Iya. Masih banyak ya, Mas. Diminum ya. Silakan. Oke Bang Kumis nih, penasaran tadi, pengen tahu awal mula kejadiannya itu gimana sih? Awal mulanya itu kan memang kayak Bang Kumis, Om dan beberapa itu ditugasin ya untuk survei villa nih. Dan kita itu berinisiatif nih, rembukan keluarga itu untuk tidak di Kota Bogor waktu itu tuh. Karena kan udah pernah kan dari 2000 sebelumnya itu selalu di Kota Bogor. Makanya kita pengen destinasi lain untuk lebih jauhan lagi nih. Kan ada Cibodas, Cianjur, dan kita pastiin untuk survei villa yang bakal kita pakai itu di daerah Cianjur, Mas. Oke. Karena dulu itu kan dapat villanya yang selalu modern, namun nggak pernah dapat villa yang view-nya bagus gitu kan. Kita memutuskan untuk survei ke salah satu villa tuh yang memang kita sudah targetkan tuh untuk mendapatkan view dan nuansanya berbeda dari tahun sebelumnya. Akhirnya ya udah kita berangkat. Setelah sampai itu villa itu jauh ya, maksudnya dari jarak yang memang
permukiman nih, tapi untuk view-nya dapet gitu kan. Kita hanya baru sebatas ngelihat aja kan bahwa satu jalur mobil itu udah bisa ngelihat atau mendapatkan view kan. Ya kita berpikir ya udah namanya survei kan mau di mana aja kan. Ya udah kita coba untuk masuk nih dan lihat yang lebih bagus ini lebih condong untuk mendapatkan view itu ternyata di villa yang lebih pojok Mas. Tapi ya memang ini beda banget nih dari bentuk ornamennya, dari bentuk-bentuk bangunannya itu beda. Makanya kan wah keren banget nih. Jadi yang dilihat memang dari sudut pandang luar itu terlihat kayak ornamen-ornamen joglo gitu, kayak rumah-rumah Jawa gitu kan. Makanya kan wah keren banget kan, dari dulu dapetnya modern, tapi ini dapat rumah joglo ini kan yang bisa mendapatkan view. Akhirnya ya mau nggak mau kita coba untuk memastikan bahwa nanti bakal diadain di villa tersebut tuh. Akhirnya nggak lama kita masuk, timbullah percakapan kan kepada sang penjaga bahwa kita membutuhkan villa tersebut tanggal sekian dan untuk fasilitasnya apa aja sih gitu. Terus bagusnya si villa tersebut itu memastikan bahwa di tanggal yang bakal kita berangkat itu kosong. Namun kan kita pastikan kan, ini kan keluarga besar Mas ya. Jadi yang memang dari anak, menantu, cucu semuanya ikut. Makanya kan kurang lebih kita make sure kembali kan, mastiin bahwa kira-kira dapat nggak nih untuk 60 orang kurang lebih. Banyak juga nih. Banyak banget kan. Akhirnya ya udah Mamang itu hanya memberitahu bahwa kapasitas kamar tersebut bisa nih, karena kan luas dan juga banyak kamar. Kita lebih mengamankan daripada tempat mereka istirahat nih. Jadi kamar udah aman deh, ada semua gitu kan. Ya udah setelah itu gak lama tuh kita udah perjanjian kan sama si Mamang itu untuk di tanggal tersebut kita mengamankan tanggal nih untuk melakukan DP. Akhirnya ya udah kita mutusin untuk memberi informasi via WhatsApp grup tuh. Beberapa keluarga besar itu sepakat untuk ya udah gitu kan, pada seneng kan. Itu kan momentumnya memang anak-anak libur sekolah, jadi kayak saudara juga pada libur, hari libur kan. Kita ngambil family gatheringnya di setiap tahunnya. Akhirnya ya udah kita mutusin untuk deal, langsung Om bilang kan ya udah nggak usah pakai di DP langsung, karena kan jaraknya itu kita seminggunya udah harus berangkat, jadi dibayar lunas aja Mang. Jadi biar nanti seketika di tanggal tersebut kita datang, kita udah siap untuk tidur atau bermain gitu. Akhirnya ya udah kita semua satu mobil itu memutuskan untuk pulang. Udah seminggu berjalan, akhirnya kita itu kan keluarga besar ya, di Gandul itu keluarga besar dari ibu yang memang selalu berangkat itu kumpul di rumah nenek nih almarhum. Akhirnya ya udah kita kumpul di hari H untuk keberangkatan ke Cianjur dan mereka pada seneng kan. Wih bagus nih, agak jauh nih, nggak di Bogor gitu kan. Jadi mereka jadi seneng gini, nggak terlalu deket, lebih naik lagi gitu kan. Cianjur kan lumayan kan kalau dari Bogornya kan. Akhirnya ya udah kurang lebih itu keluarga besar membawa 12 mobil pribadi dan 1 mobil helep. Kita kumpul semua dan bismillah berangkat. Jadi sampainya itu kurang lebih jam 10 ya. Akhirnya kita maksimalin untuk pembagian tempat tidur. Karena kan dari 60 orang itu kita harus memastikan setiap kepala keluarga itu sudah mendapatkan kamar. Akhirnya ya udah setelah pembagian itu ya udah dapat tuh. Namun yang memang disayangkan tuh ada satu ruangan yang nggak bisa dipakai di situ kan. Jadi satu keluarga ini mengalahkan untuk gabung nih di keluarga yang lain, karena kan satu itu nggak bisa dipakai kan. Kita seperti biasa doa bersama dulu, ketika udah kumpul yang kecil juga bisa main, karena kan luas juga tuh Mas ya, karena kita lebih memprioritaskan biar anak-anak itu leluasa bermain. Sampai larut sore itu masih kumpul, masih have fun semua.
masih berjalan dengan lancar ya. Paling kita istirahat ya, istirahat sholat segala macam deh. Belum kan saya di situ MC kan, memang udah tradisi setiap tahunnya saya memberikan rundown ya, susunan acara di situ. Jadi ada acara malam apa, siangnya kita harus ngapain, jadi biar lebih rapi aja kan. Namun yang memang disayangkan itu pas sore itu kan ya, kita kan memang sudah ada susunan acara yang dimana habis maghrib itu kita semua kumpul di salah satu pendopo yang memang sudah disiapkan tuh. Jadi bakal ada tuker door prize, bakal ada games, keluarga, karaoke dan segala macem. Kita udah siapkan. Cuma pas sore itu kan saya masih posisi di tempat bermain dan beberapa udah mempersiapkan untuk sholat jamaah karena di susunan acara itu ada sholat jamaah nih mas, sholat bersama. Akhirnya kita semua preparein untuk sholat bersama, kita juga bakal ada bakar-bakar. Cuma itu di sekitar pokoknya sebelum maghrib ya, itu udah mulai gelap, terus juga posisi yang memang udah mau azan. Cuma ya ada saudara yang memang tiba-tiba keluar nih mas. Jadi saudara perempuan ya, jatuhnya sih masih ya keponakan nih. Kebetulan kan itu anak dari kakaknya ibu nih yang paling tua nih. Jadi si Feby ini tiba-tiba keluar pas udah menjelang maghrib. Jadi keluar kamar itu kayak dia langsung ke halaman lapangan nih yang kita di susunan acara itu paginya bakal ada games di situ kan. Jadi dia keluar tiba-tiba di halaman lapangan, di sini playground anak. Nah ini ada kamar juga, di sini kolam renang dan seberangnya pendopo tuh. Namun saudara yang melihat dalam kedekatan itu, Feb ngapain gitu kan? Feb ngapain Feb? Cuma kan berpikir positifnya atau dia mau jemur atau apa, tapi dia nggak bawa apa-apa tuh, dalam kondisi dia berjalan aja gitu kan. Akhirnya mamang itu langsung teriak tuh, Feby ngapain Feb? Akhirnya nggak mau mamang itu pasti ini ngikutin Feby nih dalam seberangnya kan. Maksudnya dia harus ngelewatin kolam renang dulu nih baru ngeliat Feby. Nggak lama si Feby itu tiba-tiba langsung kayak nari gitu mas. Awalnya tuh kayak nari, kita nggak tahu ya dia kenapa kan, masih nggak paham juga gitu. Kok tiba-tiba Feby itu nari, mau ngapain sih, kan udah mau maghrib gitu. Akhirnya mamang saya nih memutusin untuk teriak nih, panggil ayah Koji, kayak Koji itu kan ayahnya Feby nih. Terus saya juga langsung bergegas tuh, karena kan saya termasuk penanggung jawab kan di acara keluarga atau di family gathering itu. Saya bergegas untuk manggil ayahnya dulu. Nah ayahnya tuh kayak langsung tiba-tiba udah berpikir anak gue pasti ini kenapa-napa nih, soalnya Feby ini tipikal yang memang cewek di keluarga besar itu yang pendiam, yang kalau ngomong itu introvert banget ya pokoknya, nggak terlalu banyak gerak, karaoke nggak pernah, ataupun nari-nari kayak gitu kan. Akhirnya om saya juga langsung nyamperin tuh yang pertama survei itu, nih anak gue kenapa ya gitu kan, langsung kayak kondisi yang memang tiba-tiba langsung berubah di saat itu. Cuma om saya langsung berpikir, takutnya kita baru sampai nih, belum acara malam, pagi dan lainnya, jangan sampai dengan kejadian Feby kayak gini kelihat sama semua orang. Akhirnya kita memutusin untuk sepakat nih untuk menutupi bahwa si Feby ini sebenarnya kenapa nih gitu, karena kita nggak paham, karena posisi Feby-nya itu benar-benar dia nari namun dipegang itu nggak bisa berhenti gitu. Akhirnya ayahnya mutusin kayak membaca-baca ayat kursi. Ayahnya Feby kan setelah dibacain mungkin dia karena emosional kan dan kesel bahwa ya udah lu tanggung jawab dong, lu nyari villa gimana sih, gimana yang lain nanti nih kalau ngelihat gitu kan, jadi berantakan semua, gak usah pakai bertanya-tanya, langsung panggil si mamang villanya gitu kan. Akhirnya mau nggak mau kan saya, om sama anaknya kakaknya ibu nih, si Jibril ini langsung mutusin untuk nyamper si mamang tersebut tuh. Kita bergegas untuk nyamperin mamangnya, kan posisi yang memang udah mau maghrib tuh. Akhirnya mamangnya itu cuma bilang kaget nih. Mamangnya juga nggak berani dalam arti dia langsung berinisiatif untuk mencoba ngasih solusi untuk orang yang bisa ini, nggak jauh dari sini. Kalau saya nggak bisa gitu-gituan. Lah, kan kita ibaratnya udah bayar loh gitu. Jadi ada satu om yang udah emosi nih. Akhirnya nggak lama kan lama ya. Ayahnya Feby datang tiba-tiba marah.
dia marah langsung kayak anak gua kok kenapa sih itu biasanya ini kayaknya ini kesurupan nih karena itu bukan dia gitu. Dari semua mukanya tuh udah beda gitu sampai dia kayak cara dia bicara atau ininya tuh kayak udah kayak bukan Feby, emang udah bener-bener bukan Feby. Akhirnya Mamang itu panik untuk panggil orang bisa, dia bilangnya. Jadi kita itu bingung ya, posisi yang memang dibagi yang sudah melihat ini untuk mengamankan biar keluarga lain tuh nggak ngelihat. Tapi gimana caranya tuh biar kita buru-buru si Feby-nya tuh disadari nih, jangan sampai nanti setelah udah pada keluar mau sholat maghrib ngelihat ada apa keramaian di situ kan. Om bilang ya udah di sana lu pura-puranya untuk menyiapkan bakar-bakaran gitu. Jadi ada kegiatan yang memang bisa menutupi Feby nih sebelum abah ini kita panggil. Jadi untuk penjemputan si orang bisa ya, atau mamangnya sih bilangnya abah ya karena dia mungkin udah tua juga ya. Akhirnya dijemput lah sama om dan si Mamang Villa tuh. Kita inisiatif langsung kayak gotong tempat buat bakar-bakar. Gak lama ayahnya udah marah ke saya kan, dan saya posisi kan gak ikut jemput si abah kan karena om doang. Saya langsung dibilang kan, siapa nih yang cari villa nih, nggak mau tahu nih anak gua harus bener. Saya kan gimana ya, saya kan bilangnya baba ya, maksudnya kan dia lebih tua ya. Sabar bah, itu orang biasanya lagi di samperin. Ya udah nggak lama orang bisa itu tiba-tiba nyamperin tuh, dan saya kan tiba-tiba inisiatif langsung jemput nih. Jemputnya dalam arti ya dia maranin deh gitu kan. Pas dilihat itu dia kayak aba-aba gemuk gitu kan, maksudnya udah tua juga kan, langsung kayak bawa satu plastik dan disuruh tabur di beberapa, dan kita nggak paham tuh. Akhirnya tuh Jibril naburin tuh tanpa dilihat orang atau dilihat saudara. Setelah si abah itu membacakan nggak tahu mantranya atau jimatnya ya bahasanya dia, itu disembur gitu doang sama yang dia bawa itu langsung pingsan gitu, langsung diamanin tuh. Jadi kan lewat kolam berenang langsung ke podium dulu nih, ke tempat aula itu yang memang buat acara malam. Akhirnya ayahnya marah dong. Gue pengen ngobrol dulu sama si pemilik villa nih, si Mamang ini nih. Akhirnya jangan sampai ini kita baru ibaratnya baru datang, belum sampai malam tiba-tiba kayak gini. Gimana nih? Kalaupun ini villa serem ataupun apa, kita lebih baik pulang. Nah, Baba ini kan udah emosi kan, kita juga harus sabar dulu, mungkin ada yang nggak suka atau gimana nih, kita kan nggak tahu ya. Akhirnya ya udah mastiin bahwa si abahnya itu bilang memang ya nggak jujur gitu kan. Akhirnya kita kan nggak tahu dia ngomong bahasa Sunda itu kan sama si Mamang itu kan. Jadi yang saya dengar dan om dan ayahnya Feby dan saudara yang lain yang tahu di awal itu cuma bilang nanti dibantu oleh abah nih sampai akhir. Berarti kan menjadi pertanyaan besar nih, kok bisa kayak gitu nih, maunya jangan ada kayak gini lagi di malam harinya gitu kan. Akhirnya berpikir si penjaga villa itu ya udah abah terima kasih nih udah ini nanti dibantu, yang penting hanya sisa yang harus ditabur itu kayak beras gitu ya, tapi nggak tahu tuh itu maksudnya apa, biar apa. Yang kita lihat itu yang disuruh tabur di beberapa ruangan aja gitu kan, di beberapa ruangan yang memang sekelilingi daripada villa joglo aja bilangnya, karena memang ornamen kayak joglo, villa joglo itu kan. Akhirnya ya udah si Mamang pulang. Akhirnya Feby itu kayak udah sadar ya, memang kan energi juga kali ya, dia jadi lemes. Akhirnya sampai mamanya curiga kan, dari mana gitu. Jadi Feby itu seolah nggak tahu gitu kan. Pas sudah setelah sadar, Feby itu ya udah kayak langsung pakai mukena, kita semua langsung kayak sholat maghrib berjamaah, dan akhirnya kan saya kembali kan tuh udah sholat berjamaah dan yang lain, dan saya dipanggil tuh dan sama ayah Feby, om saya Jibril dan saudara yang tahu bilang kejadian ini jangan sampai tahu di malam hari, jangan sampai bocor ke saudara yang lain. Kita udah dipastiin aman kan, aman gitu kan. Jadi kan karena kita menghargai yang lebih tua nih. Oke. Iya, jadi ayah Kojik ini anak dari kakaknya ibu yang paling tua. Saya di situ sebagai MC, saya ngebrief bahwa yuk kumpul kita di podium, karena ada beberapa season acara kayak pembagian door prize, tuker kado, karaoke dan games, challenge semua di situ. Terus bakar-bakar makannya juga di aula atau pendopo itu nih di podium.
Setelah itu kan semua pada kumpul. Feby ikut kan, karena kan semua keluarga harus pada kumpul kan. Pas Feby ikut itu kita kayak ngerasa pada ngeliatin Feby itu beda. Dan Feby tuh ngapain sih pada ngeliatin gua? Gitu, jadi tuh emang bener-bener orang introvert gitu. Padahal kan kita yang udah tahu itu takut banget mas. Karena lu abis kesurupan lo tahu gitu kan. Maksudnya kan, yaudah kita berpikir, yaudah biar acara lancar aja yuk, biar nanti Bapak Kojek itu nggak marah. Repot banget kalau udah dia marah kan. Ya udah, saya mulai beberapa susunan acara dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pemenang pertama, door prize jatuh kepada Akhirnya muncullah keanehan lagi tuh. Kan beberapa cucunya dari keluarga besar itu ada anak kecil yang memang ya kecil gitu kan, maksudnya kok tiba-tiba pada nangis nih, kenapa? Kita berpikir mungkin rewel kali atau dingin nih. Jadi langsung tiba-tiba tuh kredit tuh tiba-tiba kayak langsung pada nangis ya, kenapa nih anak kecil ya gitu. Akhirnya kan yang tahu ya mungkin dari beberapa orang itu hanya berpikir positif aja mas. Cuma yang nggak tahu ini kan mikirnya ya udah mungkin masuk angin atau rewel, diamanin semua nih, diamanin ke kamar masing-masing nih agar tidak mengganggu nih acara gitu kan. Ya udah sebagian yang nangis, yang aneh itu kok nangis dibawa terus nangis lagi. Jadi anak kecil itu kayak banyak banget sih yang nangis gitu. Sampai kita tuh bingung. Dan yang udah tahu dari sore kan, aduh jangan-jangan nih gitu kan. Cuma ya udah langsung ini aja deh, lanjut aja acaranya gini. Sebelum kita barbecue itu kan kayak ada tuker kado dan lainnya kan. Nah tiba-tiba di dalam acara yang memang satu podium gitu, itu ada saudara juga namanya Rafina. Tiba-tiba tuh dia awalnya duduk dulu kan di bangku kan. Awalnya duduk di bangku, tiba-tiba dia kayak teriak gitu. Teriak, wah! Itu benar-benar dia kayak teriak itu bukan kembali suara dia. Oh. Itu benar-benar kita kayaknya nggak bisa nutupin lagi. Karena kan ini dalam acaranya dia kemasukan. Kalau Feby mungkin bisa kita tutupin kan. Dan itu suasana jadi runyam. Jadi kacau banget. Sampai-sampai ayahnya Feby lagi kembali kan. Kembali dalam arti marah nih. Gimana pertanggungjawabannya si Mamang Villa ini? Gimana nih? Katanya nggak bakal ada apa-apa lagi. Itu seketika tuh anak-anak kecil itu kayak udah nggak bisa bener-bener ini mas. Jadi dia kayak udah posisi khawatir ngeliat sini, ngeliat sana, ngeliat sini gitu. Jadi takut itu kan kalau anak kecil kan jadi apa aja tuh di ini. Jadi ibunya tuh pada ngamanin semua nih. Wah udah nih nggak apa kesurupan nih gitu kan. Jadi rame gitu kan. Kan kalau ke saudara gitu kan malah ditonton kalau kesurupan gitu kan. Bukan, jadi ngamanin anak kecilnya itu biar nggak terjadi nempel ke yang lain gitu. Tapi akhirnya kan mau nggak mau saya dipanggil lagi sebagai penanggung jawab acara kan. Panggil Mamang itu juga si ayahnya Feby ini. Gak lama itu setelah ayahnya marah, Febynya kena lagi mas. Dan tiba-tiba itu berdiri di tempat saya MC-in tuh, kita buka acara malamnya. Feby berdiri dengan posisinya itu sama persis di kejadian sore menjelang maghrib itu. Dia tetap menari, terus ada yang teriak, ada yang teriak-teriak. Akhirnya tuh ya Allah itu benar-benar jadi berantakan di situ. Akhirnya Jibril disuruh langsung untuk bergegas nih sama Om nih, dan saya untuk memastikan nih bahwa jangan sampai semuanya kena nih, karena udah beberapa kena nih. Dan posisinya tuh yang beda itu hanya Feby. Feby itu nggak teriak, nggak histeris, cuma dia tetap diam dan masih nari aja kan. Akhirnya tuh nggak lama Mamang itu kayak ketakutan tuh. Mamang itu kayak ngerasa kok bisa kesurupan lagi gitu. Sampai Om itu yang menjemput sama Jibril itu bilang, saya nggak mau tahu gitu kan bahwa gimana perjanjian tadi sore, katanya Abah ngamanin tahu gitu, Abah jangan disuruh pulang dulu. Nah Om saya kan jadi marah tuh, yang tadinya survei sama saya tuh, yang bareng survei. Ada Jibril juga mutusin, ya udah Om, daripada ribut-ribut di dalam itu lagi rame, akhirnya kita ini aja dah, kalau mau samperin deh bareng gitu, maksudnya samperin bareng nih, mastiin sebenarnya tuh dia orang bisa atau enggak gitu. Kita kan masih jadi curiga kan, ini aja jadi malah kesurupan massal kan, malah jadi
Rafina kena, yang lain anak kecil jadi ngeliat sesuatu, ngeliat keanehan di situ. Akhirnya tuh memutusin untuk si Abah itu dipanggil lagi tuh. Akhirnya tuh ya udah, nggak lama saya masih ngamanin tuh udah kondisi di kamar itu tuh nangis semua anak kecil yang udah diamanin dari awal, sampai beberapa saudara itu sampai kayak ketakutan dan pengen balik lagi ke kamar gitu. Dan ibu-ibunya itu udah ngamanin anak kecil yang memang nggak jelas, tiba-tiba ngeliat ini ngeliat itu nangis. Itu umur-umur yang TK, umur-umur yang baru bisa jalan tuh kayak udah pada serang semua deh gitu bahasanya ya. Karena nggak lama si Abah itu dan Jibril datang dong, mastiin untuk si Abah itu untuk ngelamatin nih. Maksudnya ya udah ini aja dia apa namanya, diinin aja deh kita gimana enaknya kan. Tapi ada keanehan lagi tuh Mas, pas Jibril dan Abahnya itu berhenti daripada pintu masuk utama villa, yang memang Jibril, om saya dan si Abah itu berdiam, tapi yang mendengar suara Jibril dan om saya kan sama Mamang tuh, dia langsung kayak nyeletuk gitu kan, kok di dalam malah kayak ada suara-suara apa ya, kayak gendang, kayak apa gitu, kayak apa ya kalau bahasa gamelan. Nah, betul. Kayak ada suara kayak gitu ya. Denger nggak Bril gitu kan, Om bilang kayak gitu kan. Akhirnya si Jibril bilang, denger. Akhirnya Abah itu langsung bilang ke si Jibril dan si Om saya tuh, ini kayak acara gitu. Nanti pasti kalian tahu semua deh, yuk kita buru-buru selamatin. Dan Om saya dan Jibril tuh masih dikasih satu besek ya, kresek plastik gitu. Dan itu apa gitu, maksudnya buat apa gitu kan. Akhirnya gak lama tuh ya si Abah itu kan nyamperin kan, kita udah kondisi ini dan Ayah Kojik marah besar di situ kan, dan kita udah nggak bisa menutupi, dan marahnya itu luar biasa banget sampai mamangnya villa itu diancam ya, dalam arti ini sebenarnya ada apa ini, kok bisa jadi kayak gini kan. Akhirnya tuh si Abahnya itu bilang melalui Mamang kan, pakai bahasa Sunda tuh, kita nggak paham juga tuh, kita kan nggak ada yang paham bahasa Sunda kan. Akhirnya Om juga bilang mendingan pakai bahasa Indonesia aja, apa yang terjadi gitu kan. Akhirnya nanti dulu, yang penting selamatin. Jadi udah nggak bener-bener bisa diselamatin deh, udah pada tahu semua kan. Akhirnya nggak lama Om itu nyamperin tuh ke si Rafina nih, ke si Rafina yang memang udah ke distract nih, yang memang udah teriak-teriak. Jadi lebih kasarnya lebih kayak ngamuk ya. Beda kan kalau kesurupan diem sama ngamuk kan, kita lebih takut sama lebih gegernya tuh yang mereka itu sampai teriak-teriak, nangis, terus bahasanya tuh udah kita nggak paham deh. Akhirnya pas maksudnya mau disadarin tuh, si Rafina itu kayak langsung berhadapan ke arah yang memang si Feby yang nari itu, dan Feby itu ngelihat Rafina itu condong ke seberangnya nih Mas, yang kita sebenarnya nggak tahu. Memang kan ada sebelumnya kita udah curiga tuh, ada satu kamar yang memang itu nggak bisa dipakai, bilangnya itu tempat penyimpanan spray. Tapi makhluk yang memasuki Rafina dan Feby itu ngelihat percis ke arah indikasi ke sana. Oke. Berarti kan ada yang diumpetin nih atau ada apa? Orang hitungannya udah bener kok, dalam beberapa kepala keluarga itu udah harusnya masuk dapat kamar semua, tapi kan hitungannya tuh beda. Tahu-taunya tuh ada beberapa keluarga yang nggak masuk kan. Akhirnya Om saya tuh langsung mutusin, dan ayahnya Feby itu langsung mutusin buru-buru dikeluarin gitu. Dalam arti buru-buru dikeluarin. Akhirnya tuh yang lebih cepat itu memang si Rafina nih yang lebih teriak. Dia langsung ritualin dah, atau dibaca-bacain, nggak ngerti baca apa dia bahasa sana, tapi langsung mengarahin nunjuk ke Feby gitu, bahwa dia itu takut nih, si Rafina ini takut sama Feby. Kita kan nggak tahu si Feby ini sebenarnya siapa dan dimasuki oleh apa kan. Akhirnya memutuskan si ayah Kojik ini, ayahnya Feby bilang ke Mamang, sebenarnya ada apa ini gitu, saya udah bener-bener kecewa gitu. Kok anak saya dari sore, dari saudara-saudara saya jadi nggak nyaman. Sebenarnya ini niat gak sih nyewain villa nih? Kok bisa sampai kesurupan kayak gini? Akhirnya tuh bingung kan, si Mamang itu bingung, cuma bilang minta maaf dan sebentar nanti saya telepon ke pemiliknya langsung. Ya udah, akhirnya kan kita mastiin bahwa ya udah dikelarin dulu nih, maksudnya disadarin dulu semua, karena itu jadi di dalam satu podium yang harusnya kita senang-senang, jadi itu lebih kayak kita khawatir nih, karena
bener-bener kacau banget Mas. Itu juga saya ngerasain posisi di situ tuh, waduh udah nggak bisa berkata apa-apa ya, karena si abahnya itu kan langsung buru-buru netralin nih. Jadi setelah netralin si Rafina kelar, akhirnya baru ada percakapan di mana dengan si penari ini nih, si Feby yang nggak tahu kenapa dari sore dan sampai malamnya itu nari. Akhirnya ya udah mau nggak mau si abah itu bergegas untuk mengeluarkan siapa makhluk yang memang masuk ke dalam tubuhnya Feby ini. Dan ayah Kojik itu langsung neken terus dong, pemilik vilanya harus buru-buru suruh datang. Akhirnya kan ditelepon oleh mamang itu, kita lumayan lama kan tuh nunggu si pemilik villa. Akhirnya tuh gak lama, kok si Feby nggak bisa dikeluarin nih, kan ada keanehan gitu ya. Dengan posisi masih nari, tapi namun bisa diselamatkan. Dipindahin lah tuh ke sofa yang memang kita tuh bingung tuh. Dia posisinya narinya udah, tapi dia kayak untuk percakapannya itu kayak ngomongnya kayak ngomong Sunda kayak apa gitu. Pantai nyaho hampura. Terus enak jadinya yang dihadiahan sok kurang hadiahan. Ya. Bere aing pada bareng. Oh pan ayeuna mah eueuh ya. Ayeuna mah eueuh. Geus saya ku hadiah Pak Fatihah lah. Ya. Hayang pada bareng. Bisa diakeun. Dan akhirnya nggak lama si abah datang itu bilang bahwa ya udah si Rafina menjadi deketin si Feby nih, jangan sampai jauh dulu gitu, atau jangan di kamar dulu, khawatir kan nanti yang udah pada ngumpet atau pada sembunyi gitu kan, pada takut ya, saudara semua pada takut, menjadi kena semua gitu kan. Gak lama itu akhirnya pemilik villa Joglonya itu datang tiba-tiba langsung menemui si abah itu dan bilang bahwa jangan sampai merembet nih kemana-mana, jangan sampai kita menjadi ketahuan lah gitu bahasanya. Berarti kan ada yang mereka sembunyiin tuh Mas di situ. Kita masih nggak paham tuh. Akhirnya ya kan namanya orang emosi ya, Om, ayah Kojik semua udah bener-bener emosi, langsung bilang ke mamang, saya mau duit semua kembali gitu, dan saya mau pulang hari ini karena ini bener-bener udah nggak bisa dimaafin ya, karena kita udah bilang ke abah juga bahwa hanya sore aja ya kan, gangguan biasa dan malamnya nggak terjadi. Akhirnya semua terjadi begitu aja kan, tiba-tiba malamnya malah menjadi kerasukan massal. Akhirnya si bapak itu kan pemilik villa ini minta maaf nih. Dia bercakap ngomong dulu bahasa Sunda ke si abah bahwa ini harus dikeluarin dulu nih. Dan anehnya nih yang saya bingung, kenapa si abahnya itu dan seketika ada bapak pemilik villanya langsung itu Feby baru bisa sadar. Padahal kan si abah itu berusaha kan. Nah akhirnya kan si mamang itu kan nggak mau ditekan nih. Ditekan itu dalam arti si mamang sebenarnya ada apa nih, nggak mau ngaku kan. Akhirnya mungkin dia takut karena om semua kan udah pada emosi, berpikir ya udah lebih baik nanti dimusyawarahin nih. Kita dimusyawarahin. Dan om dan ayahnya Feby ini memutusin untuk ya udah kita pulang aja malam ini, nggak mau tahu gitu. Kita jadi takut semuanya tuh. Akhirnya tuh Feby dan Rafina yang udah kondisi kayak gitu diamanin kan langsung ke kamar, dan yang lain totonya tuh udah pada kayak berkemas, ngepek baju, lagi ngerapiin ini itu, yang di dapur semua diangkutin segala macem. Jadi udah pada males gitu, udah pada kecewa nih. Ini villa berarti serem nih gitu kan. Akhirnya ya udah tuh. Ya kan saya ikut kan, melibatkan daripada musyawarah itu kan, saya mendengar dan saya benar-benar mendengar daripada si pemilik villa itu langsung bilang bahwa sebenarnya ada satu kamar yang memang si mamang ini tidak boleh kasih, dan ternyata ada satu makam ya, mungkin kalau zaman dulu itu makam keluarga ya, karena nggak banyak, kayak bukan makam umum ya, yang nggak jauh dari villa kita tempatin tuh, yang tepatnya di belakang daripada kamar yang nggak boleh ditempatin. Jadi dia hanya dibikin tebing tembok gitu, nggak taunya itu makam. Akhirnya tuh si pemilik villa itu bilang dong,
Dan sebenarnya itu apa namanya, ada kamar yang memang nggak bisa dimasukin, itu nggak cuma hanya penyimpanan beberapa fasilitas nih kayak seperti spray dan lain, Pak. Jadi mau nggak mau saya harus cerita karena kan udah ditekan ya. Kita kan orang kayak kita kan maksudnya keras ya. Kalau orang Betawi itu kan keras kan, sampai mengancam apa mau diviralin nih. Kayak om saya gitu kan sampai emosi kan. Sampai mau diviralin nih villa nih biar sekalian ditutup gitu. Soalnya ini udah parah loh, mengecewakan kayak pelanggan gitu kan. Ya kan semua gak cuma satu orang yang kecewa, keluarga besar yang kecewa kan. Akhirnya si bapak itu memutuskan untuk ya jangan gitu, jangan dulu. Saya bakal ceritain yang sebenarnya gitu. Ternyata yang gak bener-bener kita pahami ya, dan kita kaget itu. Saya 5 orang, Om, Jibril, dan yang ikut serta survei itu beserta perwakilan yang lebih tua tuh datang sama Ekojik melihat musyawarah itu, diarahin langsung ke kamar kosong itu, bahwa sebenarnya itu ada beberapa sajen, cuma yang memang mungkin ngelosnya itu nggak tahu nih apa kesalahan dari mamangnya atau gimana. Kalau kita kan nggak mau tahu kayak gitu ya sebenarnya. Cuma seharusnya dari awal bilang. Kalau tahu gitu kan ya kita nggak mau kan. Maksudnya nggak pas tim survei juga nggak mau. Cuma kan tetap aja tim survei itu dan termasuk saya yang disalahkan oleh ayah Kojik ini dan om-om yang lain kan, bahwa gimana sih nyari villa tuh dilihat dulu, dipastiin kamar-kamarnya. Kalau kita kan hitungannya per kamar aja, nggak mesti dicek kan, paling paling ya kayak bantal itu aja Om. Akhirnya nggak usah ribut-ribut ini, si apa namanya Abah lebih baik dijelasin langsung. Kalau kalian mau denger, tapi kalau kalian setelah pulang jangan dulu gitu. Maksudnya mungkin menurut Abah itu istirahat dulu gitu. Saya bertanggung jawab nggak bakal ini lagi, dan ini bener-bener kita bersihin nih sama-sama. Ya kalau orang kayak kita kan nggak mau, ya mau pulang ya pulang aja. Udah kayak gitu ngapain yang sore aja nggak bisa dibuktiin di malam kan. Jadi kita diantara menyalahkan si orang pintar atau Abah itu, atau sebenarnya apa yang terjadi nih? Akhirnya tuh ternyata si bapak pemilik villa itu jujur langsung kepada saya dan saudara yang ikut serta pada survei, penanggung jawab deh, dan juga ke om-om yang lain dan ayahnya kok Feby ini bilang bahwa sebenarnya ada yang memang sajen yang harus dikasih gitu kan. Tapi jangan ini dulu ya, maksudnya kan dalam arti jangan gimana-gimana dulu, memang udah dari tahun sebelumnya. Jadi sebenarnya si villa yang kita tempatin itu ternyata bekas apa ya, kayak pertunjukan gitu Mas awalnya tuh. Jadi dulunya itu kayak pertunjukan yang memang dibikin panggung, ada penari, ada penyanyi di situ. Cuma memang langsung ditiduri nih si para penyanyi itu, dan waduh, masya Allah, di situ kita sampai kayak ya mau nggak mau kan, yang mau dengar silakan, yang ya penting kan kita duitnya udah mau dikembalikan kan, yang penting dia udah komitmen juga, kita jangan sampai iniin deh, di share gitu atau gimana. Akhirnya kita mau nggak mau kan mutusin, ya udah nggak beres nih. Dan untungnya tuh si Abah, ya maksudnya kita malah berterima kasih sama Abah, karena kalau yang kita tahu itu, dan om-om dan ayahnya Feby, si Feby ini termasuk yang mau dikorbanin, yang mau ditumbalin. Cuma kan kok bisa malah pengunjung loh gitu. Harusnya tuh ya kita juga mastiin ya, kita harusnya villa ini sebenarnya bener sih apa enggak sih gitu. Makanya curiganya kok ngelihat jadwal dia kosong terus, berarti kan nggak ada orang yang booking gitu kan, maksudnya atau yang DP. Akhirnya kita semua yang survei minta maaf dan memutuskan untuk kita mutusin untuk pulang tuh. Mau kita nanti mampir di dekat sekitar, yang penting kita keluar dari zona ini. Cuma kita lebih bukan mengancam ya, lebih bilang ke pemilik bahwa Abah ini untuk menjaga nih sampai kita nanti rehat. Akhirnya si bapak itu cuma bilang, nggak apa-apa, saya bertanggung jawab gitu, ini salah saya gitu kan, dan mungkin salah mamang atau penjaga nih, anak buah saya, karyawan saya yang memang mungkin ada kesalahan daripada sajen itu atau apa. Kita kan nggak mikirin di situ ya. Yang kita mau tuh kita buru-buru
bergegas meninggalkan villa itu. Kan itu panjang, Mas. Itu sampai larut malam itu, sampai setengah 11. Itu benar-benar sampai malam. Sampai kita berpikir tuh, ya Allah, sampai kayak gini ya. Kalaupun nanti si Abah itu nggak datang atau gimana, kan kita berpikirnya namanya tumbal itu entah Feby tiba-tiba ke jurang, kita nggak tahu. Oh, oke. Ya ini udah bahaya kalau udah tumbal gitu. Akhirnya kan kita memutusin untuk ya dikembalikan uang kan. Kita nggak ada negosiasi untuk 50% dan dikembalikan karena bentuk emosional ya mungkin. Kita udah nggak merasa iba lagi, kita udah nggak mikirin lagi bahwa kita udah pakai setengah hari, enggak. Di situ kita udah benar-benar mastiin bahwa duit dikembalikan dan dipastikan kita semua rehat ataupun pulang langsung. Karena kan banyak bayi ya, banyak anak kecil kan nggak mungkin pulang langsung kan. Akhirnya mutusin untuk nggak jauh dari Cianjur, kita tuh keluar untuk mastiin bahwa kita itu benar-benar ninggalin sebelum jam 12 nih. Gitu. Akhirnya ya udah si pemilik villa itu kayak ngerasa sebenarnya ada yang diumpetin gitu kan. Cuma ya namanya era sekarang kan yang dia harus menyewain kan biar dia dapat hasil juga gitu. Makanya kan ya udah semuanya itu ya memang kita selalu ngadain setiap tahunnya, tapi gak pernah yang namanya terjadinya kesurupan, diganggu apapun itu gak pernah. Karena kita setiap tahun selalu ada loh, selalu ngadain. Dan ini di tahun 2024 kemarin itu yang membuat kita semua itu shock nih. Jadi semua itu jadi kayak trauma. Karena kan ini keluarga besar loh, malah kayak gini gitu kan, jadi malah gak nyaman gitu. Ini kan atau gara-gara pindah lokasi atau gimana kan, cuma kan ya kita berpikir kalau udah villa itu angker ya tahu gitu kita nggak mau lagi. Dan kebanyakan yang ibu-ibunya tuh udah mutusin bahwa tahun depan gak bakal ke villa lagi gitu, Mas. Oke. Minum dulu, Bang. Siap, terima kasih Mas Dani. Nih, ada satu pertanyaan nih. Pertama, Bang Kumis keluarga itu ngelihat nggak sih di dalam ruangan itu atau yang dimaksudkan gudang penyimpanan atau tempat sajen itu ada apa aja, dibuka nggak sih? Itu enggak, karena kan kita awalnya pas kita komplain kurang satu kamar itu, si Mamang itu hanya bilang itu hanya gudang penyimpanan. Jadi kan jaraknya itu kamarnya itu yang memang dekat playground anak. Jadi kita taunya itu penyimpanan, ya kita ya udah paling ya itu kayak gudang biasa. Jadi nggak ada pikiran ke sana kan lumayan kan. Terus setengah hari itu kita nggak ada pikiran ngintip-ngintip atau apa, nggak ada. Dan kita nggak tahu itu. Kita taunya sekeluarga itu bahwa mungkin itu satu kamar dikhususkan untuk penyimpanan nih, kayak spring bed dan lain, mikirnya di situ. Dan kita pun nggak berpikiran ternyata di balik tebing itu ada kuburan. Karena kan memang di beton gitu kan, jadi nggak ada pikirannya apa-apa di saat itu. Jadi nggak dibuka sama sekali. Nggak dibuka sama sekali dan nggak ada yang memang masuk ke sana ataupun ya hanya bermain di lapangannya aja. Jadi hanya seberang pendopo, kolam berenang, lapangan, kamar tersebut. Ini udah view gitu. Oke, jadi terus L kamarnya. Dikasih tahu nggak sih sajennya itu apa harusnya tuh? Jadi gini ya, mereka itu kayak menyembunyikan gitu. Dalam arti yang disembunyikan itu tapi sudah dibocorkan gitu. Karena kan sudah kejadian yang namanya satu keluarga itu kan ya daripada dia nanti ke depannya malah jadi bumerang kan. Akhirnya dia hanya bilang si sajennya itu sebenarnya untuk para penari atau penyanyi yang memang dulunya udah dimeninggalin gitu. Tapi kan dipakai dulu gitu. Maksudnya disetubuhi lah bahasanya gitu ya, disetubuhi dulu. Dan itu kan bener-bener parah. Berarti kan kamar yang kita tempatin itu kan tempat ya kayak gitu-gitunya dia kan. Wih, itu kan tahu gitu cerita kayak gitu kan kita nggak mau. Makanya kan kita berwenang untuk uang itu kembali 100%. Terus tahu nggak sih atau nanya nggak sih sebelum Bang Kumis keluarga di situ tuh terakhir tuh kapan ada yang isi atau ada yang pakai? Nah itu sempat menjadi pertanyaan kan ya. Memang dikembalikan lagi sama Om nih, dibalikin lagi statementnya mereka yang memang mereka statement belum ada yang isi di tanggal kita. Akhirnya kita memutusin dong untuk si Om ini menekan lagi nih. Sebenarnya villa ini sudah ditutup atau memang masih disewakan gitu. Atau sebelumnya ada pernah kejadian
kayak keluarga kami gitu kan. Tolong gitu. Kalaupun memang kayak keluarga kami untuk tahun berikutnya atau untuk saat ini mending ditutup daripada nanti terjadi. Akhirnya dibersihkan dulu. Akhirnya si pemiliknya itu, si bapaknya itu cuma bilang dulu sempat terjadi, namun jauh dari 2024. Oh, gitu. Tapi mungkin nggak sih kalau sajen itu sebetulnya untuk penglaris? Kalau dari kita sih ya berpikirnya sebenarnya masa bodoh ya. Cuma kan ini berdampaknya. Karena kan pulangnya itu berdampak nggak sih nih? Terus ke Feby-nya itu gimana sih nih? Berdampak nggak nih gitu? Cuma ya paling kita berpikir dari ceritanya dia itu yang masuk akal. Karena om yang saya itu mendengar langsung suara acara. Jadi masuk akal gitu. Di luar terdengar dalam itu suara gamelan, suara acara keramaian. Pas setelah masuk pintu utama, nyatanya ya memang suara teriak, suara kesurupan gitu. Makanya percayanya lebih di situ gitu. Apa memang itu kejadian dulunya sempet di situ atau gimana gitu, Mas. Terus Bang Kumisa keluarga nih setelah memutuskan untuk keluar itu sebetulnya kemana? Pulang atau kemana? Dan setelah itu tuh masih ada gangguan nggak diikutin atau gimana? Nah itu kan memang kita memutusin untuk pulang dan kita uang sudah dikembalikannya. Pada saat itu ya kita nggak bisa langsung pulang langsung ke Gandul Depok ya, nggak. Kita itu cari alternatif penginapan yang memang kita nggak jauh dari jalan raya gitu. Jadi benar-benar kita tuh maksimalin agar bisa rehat nih di subuhnya atau paginya pulang. Dan alhamdulillahnya kan kita udah kecam ya, udah ancam daripada pemilik dan si Abah itu bahwa mesti ini, kalaupun ada apa-apa dengan keluarga kami, itu sudah tanggung jawab kalian. Makanya perpindahannya itu, si bapak ini kita mintain nomor yang bisa dihubungi itu. Dan alhamdulillahnya ya Mas ya, setelah kita nggak pulang, istirahat-rehat untuk sampai pagi itu nggak terjadi apa-apa. Cuma kan menjadi trauma besar. Karena kan nggak cuma satu orang yang menyaksikan. Itu lebih, bahkan puluhan orang kan, 60 orang yang ikut. Pada saat family gathering itu. Bang Kumis, ya. Yang jadi pertanyaan saya selanjutnya nih, kenapa harus Feby Ya, yang jadi target tumbal? Ya mungkin kan memang Feby ini orangnya lugu banget ya, maksudnya diem. Terus dia salah satu anak yang paling muda ya, di antara anak-anak yang lain nih, di keluarga besar ibu. Cuma ya gitu, introvert banget gitu. Sama kayak saudara aja nggak pernah ngomong. Bercandain dia aja tuh sulit banget. Makanya kan kita nggak tahu, berpikirnya si Feby tuh tiba-tiba yang beberapa ngeliat itu kok bisa nari gitu, padahal dia itu nggak aktif orangnya gitu. Makanya kita nggak sempet nanya juga kan, mastiin ke pemilik kenapa Feby. Ya memang notabene yang sempet dijadiin tumbal itu ya cewek-cewek muda, karena gadis lah perawan gitu, masih perawan lah gitu. Oh, yang terus jadi tumbalnya. Sempet gak dengar ada perjanjian si pemilik sama penunggu di situ? Jadi pada saat musyawarah itu yang terdengar daripada kita semua nih yang di musyawarah ini itu bahwa ada kayak semacam dia itu gimana ya, agar laris gitu, agar banyak penghuninya gitu, karena kan itu termasuk luas banget dan banyak kamar gitu. Kan sayang kalau memang nggak disewa atau apa, mungkin seperti itu. Tapi ada indikasi yang memang si pemilik itu bilang bahwa biar villanya ini berjalan gitu. Oke. Terakhir tuh. Tapi ini harganya murah nggak sih si villa itu, apa itu mahal? Itu lumayan banget. Kan biasanya kalau yang begitu tuh dikasih harga murah gitu. Ya, betul. Kalau ini gimana? Kalau ini kita mahal banget malah. Jadi kan kalau kita kan berpikirnya tabungan kas, tahunan arisan kan. Jadi ya memang mahal banget itu. Dari angkanya juga lumayan mahal. Makanya kan kita bergegas untuk kembalikan 100% itu. Karena mahal malah jadi malapetaka buat keluarga besar kan gitu. Kalau mahal jangan-jangan tumbalnya mahal juga. Waduh. Pala apa gitu. Iya bener. Untungnya selamat kan si Feby. Jadi penasaran nih di mana tempatnya nih buat Sobat Buntu. Yang kira-kira tahu di mana tempatnya, silahkan komen di bawah. Iya, satu pertanyaan terakhir nih, Bang Kumis. Kan langganan acara di villa ya? Iya.
Kalau ke Bogor itu kan suka ada yang nawarin villa, ada yang villa L-nya 1 sama 2, bedanya apa sih? Saya nggak tahu dari dulu. Oh itu ya kayak gitu. Apa tuh? Itu sempet ya, maksudnya ya kayak tahu aja gitu. Jadi villa yang memang dikhususkan ada gitu. Jadi kayak dia 24 jam tuh, apa namanya, 24 jam ada gitu. Jadi kita mau rehat ataupun gimana. Tapi biasanya bawa cewek, Mas. Oh. Gitu. Itu L-nya berapa itu kalau yang begitu? Wah. Enggak, bercanda aja. Oke. Nah, buat Sobat Buntu nih, buat kalian yang biasa punya acara seperti Bang Kumis, gathering tahunan sama keluarga, sebaiknya pilih tempat tuh dilihat-lihat dulu, ditanya-tanya dulu, atau bisa dilihat komen-komen tuh biasanya ada di media sosial tuh. Kalau misalkan bagus baru tuh DP gitu. Tapi kalau misalkan kalian nggak yakin atau ragu, mendingan nggak usah cari tempat lain gitu. Bang Kumis. Iya, Mas Ani. Makasih nih udah cerita banyak tentang pengalaman gathering keluarga. Siap. Pokoknya jadi ke pulau tuh tahun kapan nih? Tahun ini ya? Tahun ini. Bulan apa nih jadinya? Besok. Akhirnya kita mutusin ke pulau. Tapi kan semoga nggak ada apa-apa ya, walaupun laut itu lebih serem sebenarnya ya. Kita jadinya kemana pulaunya? Itu kayak ke Pulau Pramuka. Tepuk Pramuka dong. Iya, ke Pulau Pramuka kita berangkat di tanggal 34 Sabtu Minggu. Oh mantap. Ya. Pokoknya sukses buat acaranya, salam buat keluarga semua. Terima kasih, Mas Yani. Oke Sobat Buntu, jadi itulah pengalaman mistis keluarga Bang Kumis pada saat gathering, dan jangan lupa nih tetap tonton terus video-videonya. Apa Bang? Jalan Buntu. Jalan Buntu.